Bandung. Saya berkuliah di Institut Agama Kristen Negeri Manado. Saya mahasiswi aktif semester 4. Nah, jadi teman-teman, di video ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Teologi Perjanjian Baru. Nah, karena dalam Teologi Perjanjian Baru kita sudah beberapa kali melaksanakan tatap muka. Nah, ada beberapa materi yang sudah diberikan. Nah, saya memilih salah satu materi dari beberapa materi yang sudah diberikan. Yang saya pilih yaitu materi yang ke-5 atau pertemuan yang kelima, yaitu mengenai anugerah, keselamatan, dan kebangkitan Kristus dalam Teologi Perjanjian Baru. Nah, jadi saya ingin bertanya dulu menurut teman-teman, mengapa keselamatan dalam iman Kristen tidak bergantung pada usaha manusia saja, tapi pada karya Kristus? Kita masuk dalam materinya, yaitu materi ini menjelaskan ada beberapa, yaitu anugerah Allah, pembenaran dan keselamatan, makna kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus sebagai dasar iman Kristen. Kita masuk dalam konsep anugerah dan pembenaran. Jadi, pengertian anugerah ini, anugerah adalah kasih Allah yang diberikan kepada manusia secara cuma-cuma. Jadi, kasih yang diberikan Allah kepada manusia itu hanya cuma-cuma. Dalam Perjanjian Baru digunakan istilah Yunani atau charis, anugerah atau kasih karunia. Dalam poin pentingnya, keselamatan bukan hasil usaha manusia saja. Keselamatan adalah pemberian Allah melalui Yesus Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 17 juga dijelaskan, dan juga Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kita masuk dalam pembenaran. Pembenaran ini berarti adalah Allah menyatakan manusia benar melalui pembenaran kepada Kristus, bukan karena manusia sempurna, tetapi karena karya Kristus. Ayat pendukungnya ada dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24 dan juga Galatia 2 ayat 6. Dalam materi ini ada juga 3 istilah penting. Yang pertama, dikaiosis, yang artinya tindakan pembenaran. Yang kedua, dikaio, artinya membenarkan baru menyatakan benar. Yang ketiga, dikaiosne, artinya kebenaran atau status benar dari Allah. Jadi, Allah yang bertindak membenarkan manusia, dan juga manusia menerima melalui iman. Termasuk dalam karakteristik pembenaran. Karakteristik pembenaran ini bersifat forensik atau status di hadapan Allah, dan juga diberikan cuma-cuma dan diterima melalui iman, bukan perbuatan. Jadi karakteristik pembenaran ini diterima melalui iman, bukan perbuatan. Nah, yang ketiga, finalitas pembenaran. Pembenaran ini bersifat final, definitif, dan tidak dibatalkan. Dalam ayat-ayat yang penting ini terdapat dalam Al-Quran Roma 5 ayat 1, Roma 8 ayat 1, dan juga Roma 8 ayat 30. Jadi, keselamatan orang percaya memiliki kepastian karena didasarkan pada karya Kristus, bukan keadaan manusia. Kita masuk dalam jadi, namun pembenaran tidak meniadakan pertumbuhan rohani. Orang percaya tetap mengalami proses penebusan. Kita masuk dalam teologi keselamatan dalam perjanjian. Kita masuk dalam dimensi keselamatan. Yang pertama, justifikasi, status benar di hadapan Allah. Soalnya, santifikasi, proses pembaruan hidup, dan juga glorifikasi, kesempurnaan keselamatan di masa depan. Nah, jadi perspektif para penulis Perjanjian Baru ini, Injil sinoptik keselamatan hadir melalui pelayanan Yesus, dan juga Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dan juga dalam Yohanes 14 ayat 6. Paulus juga memberitakan keselamatan adalah anugerah melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, kita masuk dalam Petrus. Petrus ini dia menyatakan bahwa keselamatan menghasilkan hidup kudus dan pengharapan. Kita masuk dalam sifatnya keselamatan. Sifat keselamatan ini terdiri dari kristosentris,
berdasarkan anugerah, memulihkan hubungan dengan Allah, dialami sekarang, mengarah pada penggenapan akhir zaman. Makna kematian Kristus ini, kematian Kristus sebagai penebusan, substitusi. Kristus mati menggantikan manusia berdosa dalam Roma 5 ayat 8. Ada juga pendamaian, memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Juga penebusan, membebaskan manusia dari kuasa dosa. Efesus 1 ayat 7. Jadi, kesimpulannya, salib Kristus adalah pusat keselamatan manusia, termasuk dalam kebangkitan Kristus. Mengapa kebangkitan itu penting? Seringkali kita bertanya-tanya kan, emang pemberitaan kebangkitan Yesus Kristus itu penting? Ya, penting karena kebangkitan ini membuktikan keilahian Kristus dan juga membenarkan karya penebusannya dan mengalahkan dosa dan maut. Arti dari kebangkitan Kristus ini kan dia sudah menebus segala dosa-dosa kita dan juga dia telah mengalahkan maut demi menyelamatkan umatnya yang telah berdosa dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Di sini juga ada dampak kebangkitan bagi gereja, yaitu dasar pemberitaan Injil, memberi pengharapan hidup yang kekal, menguatkan iman orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, memberi pengharapan hidup kekal. Seringkali kita sebagai umat yang berdosa sudah merasa putus asa. Tapi dalam makna kebangkitan Kristus ini telah dijelaskan bahwa Tuhan telah menebus segala orang hidup. Jadi jangan pernah orang putus asa karena segala apa yang telah orang perbuat itu telah ditebus oleh Tuhan. Kita masuk dalam kesimpulan terakhirnya. Anugerah keselamatan, kematian, dan kebangkitan Kristus ini merupakan satu kesatuan karya Allah bagi manusia. Nah, jadi dalam materi ini kita perlu melakukannya, hidup bersandar pada kasih karunia. Kita terus hidup dengan kasih. Kalau hanya penuh dengan kebencian, amarah, iri dengki, tidak ada gunanya dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak mengandalkan usaha sendiri. Masih banyak orang yang di samping kita yang terus bersama-sama dengan kita. Jangan pernah merasa orang sendiri hanya bisa mengandalkan orang diri sendiri. Tidak, teman-teman, masih banyak orang yang mengulurkan tangan untuk membantu kita. Hiduplah dalam pengharapan. Jadi mari kita hidup dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Karena kalau kita berharap kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, walaupun seringkali merasa sakit, jatuh, seringkali merasa tidak ada harapan yang kita harapkan kepada Tuhan itu kosong. Tidak kosong, teman-teman. Tuhan tahu apa yang orang harapkan. Tuhan tahu apa yang orang inginkan. Kalau orang rasa orang pedoa, orang harapan Tuhan belum jawab, berarti belum saatnya. Belum di waktu yang tepat Tuhan berikan. Kalau orang rasa orang tidak pantas berharap terus pada Tuhan karena orang sudah mempunyai dosa, dalam kebangkitan Yesus, dia sudah di akhir kata telah dia bangkit, dia mengatakan sudah selesai. Berarti dosa-dosa yang dia perjuangkan sehingga dia disalibkan itu sudah selesai. Nah, soalnya menjadi saksi Kristus di dunia. Mari kita memberitakan kebenaran Kristus, menyampaikan kasih-kasih yang telah diberikan Tuhan kepada kita, kepada sesama kita. Kita beritakan yang benar, jangan pernah kita menyudutkan agama-agama lain dengan memberitakan agama kita. Sekian, terima kasih. Shalom.